Oke guys, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini saya mau explore pasar tradisional Astana Anyar ya. Nah, letaknya itu pusat kota. Nah, pas dekat pasar itu ada sebuah rumah, rumah tinggal, tapi sudah dijadikan rumah sejarah, yaitu rumah tinggal Ibu Inggit Garnasih. Nah, bagi yang belum tahu siapa Ibu Inggit Garnasih itu, Ibu Inggit Garnasih itu istri pertama Bapak Proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, jadi rumah tinggalnya itu sekarang sudah dijadikan cagar sejarah. Tapi memang tidak banyak dikenal ya. Jadi jarang dijadikan objek tujuan wisata ya. Karena memang mungkin ini karena rumah tinggal ya, dan juga memang tidak terlalu besar, jadi tidak terlalu dikenal ya. Nah, sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau, jalan raya di depan rumahnya itu diberi nama Jalan Ibu Inggit Garnasih. Tapi orang lebih mengenalnya sebagai Jalan Ciatul. Karena memang penamaan Jalan Ciatul itu lebih dulu ya. Nah, terus diganti jadi nama Jalan Ibu Inggit Garnasih sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau. Nah, ini jalan yang sedang saya lalui ini adalah Jalan Ibu Inggit Garnasih. Nah, ini tidak lama lagi kita akan nyampe di rumah tinggal Ibu Inggit Garnasih yang sudah dijadikan cagar ini ya. Namanya itu apa? Cagar sejarah atau cagar budaya? Bu. Oke guys, ini dia rumah tinggal Ibu Inggit Garnasih yang sudah dijadikan rumah bersejarah ya. Nah, ini yang sudah dijadikan rumah bersejarah. Nah, sebagai informasi bahwa Ibu Inggit Garnasih ini adalah istri pertama dari proklamator ya, Bapak Proklamator Republik Indonesia yaitu Soekarno. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini terlihat terawat rapi ya. Sangat terawat gitu ya, karena memang sudah dijadikan rumah bersejarah Ibu Inggit Garnasih. Nah, pas depan rumah ini Ibu Inggit Garnasih itu ada toko tas Elizabeth ya, itu yang gedung bertingkat itu toko tas Elizabeth. Ini toko tas yang sangat legend ya. Nah, dikaitkan dengan cendol Elizabeth. Jadi kalau yang tahu sejarahnya, kenapa cendol Elizabeth terkenal? Jadi penamaan Elizabeth itu karena dulu memang yang jualan itu pakai roda, suka nongkrong di depan toko tas Elizabeth ya. Jadi penamaan cendol Elizabeth itu ya oleh masyarakat ya, karena dia nongkrongnya itu di depan toko tas Elizabeth. Jadi sangat legend ya, sangat legend. Nah, ini Pasar Loak yang dekat dengan pasar tradisional Astana Anyar. Jujur saja secara pribadi saya lebih senang jalan-jalan ke pasar tradisional ya. Kenapa? Daripada mall ya. Kenapa? Karena di pasar tradisional ini interaksi antar pedagang dengan konsumen itu natural gitu. Jadi
perilaku, perkataan pedagang maupun pembeli itu mencerminkan kepribadiannya gitu. Jadi sangat natural. Dan kadang-kadang ada guyonan juga yang bikin suasana hidup gitu ya. Beda dengan mall ya. Kalau mall itu memang harus mengikuti SOP ya. Jadi pegawainya itu perilakunya itu memang sudah harus mengikuti SOP ya. Greetingnya jadi hampir seragam gitu. Mereka harus mengucapkan selamat pagi kepada calon konsumen ya. Karena memang itu SOP-nya. Jadi terlihat kaku kalau di mall ya. Jadi interaksi antara penjual atau pramuniaga dengan pengunjung itu kaku ya, karena tidak natural. Diharuskan mengikuti SOP perusahaan masing-masing. Nah, ini saya sudah ada di pasar tradisional Astana Anyar. Nah, pasar tradisional Astana Anyar ini berdiri sebelum saya lahir ya. Sebelum saya lahir ini sudah ada. Jadi kapan berdirinya saya juga kurang tahu ya. Nah, jadi pasar tradisional ini dinamakan pasar tradisional Astana Anyar karena memang dekat dengan tempat pemakanan umum Astana Anyar. Ini ya. Jadi jujur saja saya lebih senang jalan-jalan ke pasar tradisional ya. Walaupun memang ciri khas pasar tradisional ini ya seperti ini. Kadang-kadang aromanya itu ada yang bau sekali, ada yang sedang ya. Tapi yang saya suka dari pasar tradisional itu adalah interaksi antara pedagang dengan pembeli itu natural gitu ya. Tenang. Dan satu lagi yang perlu disadari ya, bahwa pasar tradisional ini tahan akan krisis ekonomi. Kita tahu sekarang banyak sekali mall yang collapse ya. Tapi kalau pada saat tradisional itu tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi ya, masih tetap ramai. Tapi kalau kita lihat mall itu sudah banyak sekali kios-kios yang tutup ya, karena memang jarang pembeli dan juga kalah oleh pedagang online. Nah, ini suasana pasar tradisional Astana Anyar. Letaknya ya di pusat kota ya. Maksudnya pusat kota Bandung. Oke. Seperti Indonesia ya. Kita keluar pasarnya ke keluar ke area pasarnya. Ya, nah yang saya senang itu interaksi antar pedagang dengan pembeli itu natural gitu. Ini yang menjadi daya tarik pasar tradisional ya. Kadang-kadang ada candaan pedagang kepada pembeli itu membuat suasana hidup ya.
membuat suasana lebih ceria gitu. 5.000, 3.000, 5.000, 3.000, 5.000, 3.000. Jadi ada ciri khas ya. Kalau di pasar tradisional itu para pedagang itu rame menawarkan dagangannya ya, nggak sepi gitu. Nggak seperti mall ya. Kalau mall itu rame sama musik. Tapi kalau pasar tradisional itu rame sama suara pedagang yang menawarkan dagangannya ya. Bu, 1.000, Bu. Bu, murah, Bu, 1.000, Bu. 1.000, 1.000. 1.000, 1.000. Maji. Jadi pada. Ada sekarang, Mai. Ya. Oh, iya. Kami yang pakai keluar itu 10-an tuh, 10-an tuh. Oh, iya. Oke guys, itu tadi suasana pasar tradisional Tanahnya. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di informasi seputar Kota Bandung lainnya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir.